Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, baik sosial, politik, dan ekonomi akan kami sampaikan untuk Anda di Jurnal Kotim hari ini. Bersama saya, Muhammad Haikal. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelaku beraksi di Jalan Pemuda saat korban memarkirkan kendaraan untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nur Agung, Jumat lalu. Jamaah Masjid Nur Agung Sampit yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat dikagetkan dengan informasi pencurian dengan modus memecah kaca mobil milik salah seorang jamaah. Pelaku diduga melakukan aksinya pada saat sholat Jumat tengah berlangsung, sehingga korban dan jamaah yang lain tidak menyadari jika saat itu tengah terjadi aksi yang masuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan tersebut. Menurut korban, lokasi tempatnya memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan cukup dekat dengan masjid. Usai melaksanakan sholat, korban sebenarnya sudah melihat jika kaca mobil sebelah kirinya terbuka. Namun ketika itu ia menduga kalau anaknya lupa menutup kaca mobil. Dan atas kejadian ini, korban mengaku mengalami kehilangan tas berisi dompet serta ponsel dengan kerugian sekitar 18 juta rupiah. Berangkat sembahyang Jumat sama anak saya naik mobil ini, parkir di tempat biasa sering Jumatan di situ kan di Nur Agung, di jembatan keluar sebelah kiri. Nah, saya tinggal sholat kan, selesai sholat, saya ini udah curiga sama mobilnya, kok ngelihat dari jauh kok pintu sebelah kiri kelihatan kacanya nggak ada. Pikir saya anak saya nggak ngunci nggak nutup kan. Pas saya dekati ternyata kaca udah pecah. Nah, kalau barang tas istri saya isinya ada handphone, ada dompet, sama dompet saya satu. Kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini sekarang sudah ditangani aparat Polsek Ketapang. Dugaan sementara, pelaku memilih target secara acak dan yang cukup sulit terpantau jamaah masjid serta korban. Kalau modus, sebenarnya kalau menurut analisa kami ini sifatnya random atau acak. Karena dalam waktu-waktu tertentu bahkan sebelum ini mungkin pernah kejadian yang sama. Dan melihat posisi parkir kendaraan korban ini, kebetulan dia paling belakang. Nah, berhubung itu kemungkinan modus pelaku hanya random atau secara acak memilih salah satu kendaraan yang terparkir di lokasi kejadian ya, dan berharap apapun barang-barang di korban di dalam yang boleh diambil oleh pelaku. Untuk modusnya ya memecah kaca kendaraan sehingga bisa membuka pintu kendaraan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil. Saat ini petugas terus melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV di sekitar TKP untuk memantau pergerakan pelaku. Mashud Badarudin, Hayat TV. Akses tertentu dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu seperti kondisi geografis maupun ketiadaan akses komunikasi yang sulit dijangkau menjadi penyebab penyelesaian sengketa pemilu tidak dapat diselesaikan dalam hari yang sama. Pernyataan tersebut disampaikan narasumber Okta Pahlepi pada sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non-peraturan Bawaslu yang digelar Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur Rabu 1 November 2023. Menurut Oktav, yang juga anggota tim seleksi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2023-2028, dasar hukum terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022.
Sehingga dengan kendala geografis dan sulitnya akses komunikasi, penyelesaian sengketa antar peserta pemilu paling lama 3 hari terhitung sejak permohonan disampaikan. Dengan sosialisasi ini diharapkan peserta mengetahui bahwa dalam penyelesaian proses sengketa ada tahapan, aturan dan mekanisme yang wajib diikuti, apalagi bagi pengawas pemilu kecamatan karena yang bersentuhan secara langsung adalah Panwaskam. Harapan kita bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini kita tahu bahwa di dalam proses penyelesaian sengketa itu ada tahapan, ada aturan dan ada mekanisme yang wajib untuk diikuti, apalagi untuk pengawas pemilu kecamatan, karena yang bersentuhan secara langsung dengan audiens, dengan pemilih, dengan konstituen itu adalah Panwaskam, jadi pengawas pemilu kecamatan. Sementara itu terkait keterlibatan mahasiswa pada sosialisasi ini, menurut Koordinator Divisi atau Kordip Penyelesaian Hukum dan Sengketa Bawaslu Kota Waringin Timur, Indra Kurniawan, menyatakan agar mahasiswa turut menjadi pengawas sebagai agen perubahan dan melakukan kontrol di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Jadi harapannya kepada para mahasiswa itu masih dikategorikan objektif ya, mereka tidak ada berpihak kepada salah satu parpol ataupun salah satu tokoh politik. Harapannya mereka menjadi pengawas yang memang benar-benar menjalankan fungsi mereka sebagai agen of change, salah satu agen perubahan, dan agent of control, salah satu menjadi kontrol dari Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Untuk itu, mahasiswa turut memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi bagi bangsa dan negara. Nurmansa, Hayat TV. Pemirsa, mahasiswa adalah orang yang berpendidikan dan mempunyai kemampuan dalam keilmuan yang dilatar belakanginya. Potensi ini menjadikan mahasiswa sebagai salah satu poros penting dalam suksesnya Pesta Demokrasi 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu serta produk hukum non-peraturan Bawaslu Rabu 1 November 2023. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber, salah satunya Camat Mentaya Hulu Oktav Pahlepi yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Diponegoro sejak 2021 hingga sekarang. Selain itu turut dihadiri para mahasiswa serta Panwaskam dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur. Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kota Waringin Timur mengajak mahasiswa turut berperan aktif mengawasi jalannya pemilu 2024 mendatang. Mahasiswa dinilai sebagai kelompok netral dan objektif dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Peran seperti apa? Peran keberpihakan dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Apabila penyelenggara pemilu itu ada keterpihakan kepada salah satu paslon, baik itu dari tingkat nasional dan tingkat daerah, jadi peran mahasiswa itu yang nantinya akan mengontrol kami sebagai penyelenggara negara agar selalu berintegritas dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini disambut antusias peserta terutama mahasiswa sebab mereka menganggap materi yang diberikan sangat bermanfaat bagi mereka untuk bisa ikut berpartisipasi mengawasi potensi pelanggaran pada pemilu. Dengan adanya mahasiswa diundang dalam kegiatan Bawaslu seperti ini mungkin bakal menambah pemikiran mahasiswa serta pengetahuan juga, sehingga peran mahasiswa kepada dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu bisa menyampaikan apa yang sudah kita dapat daripada sosialisasi seperti ini atau pengetahuan baru, ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga kita bisa berbagi serta mencoba untuk mengurangi potensial seperti kayak sengketa tadi. Selain diajak untuk ikut melakukan pengawasan, para mahasiswa juga diminta agar mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu, hal ini agar partisipasi pemilih bisa semakin meningkat. Nurmansa, Hayat TV.
Banyak peserta pemilu di Kabupaten Kota Waringin Timur yang memasang alat peraga sosialisasi atau APS di berbagai titik, terlebih dengan mencantumkan nomor urut yang harusnya dilarang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir pada rapat koordinasi Bawaslu Kotim dengan instansi terkait membahas upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu Selasa 31 Oktober 2023. Ini bisa saja menjadi dugaan pelanggaran, apalagi dalam APS atau alat peraga sosialisasi banyak calon yang mencantumkan nomor urut yang harusnya dilarang. Ini jadi perhatian agar tahapan berjalan tertib tanpa adanya pelanggaran. KPU sedianya menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kotim pada 3 November 2023 dan diumumkan 4 November 2023. Setelah itu pada rentang waktu mulai tanggal 4 sampai 27 November 2023 sebelum memasuki jadwal masa kampanye yang tidak diperbolehkan memasang APK ataupun APS. Nah ini kan tanggal 3, sebagaimana kita ketahui KPU Kotim itu akan menetapkan daftar calon tetap calon anggota DPRD Kabupaten Kotim. Nah untuk kita pencegahan ranahnya untuk pelanggaran dalam kampanye. Nah, dalam peraturan itu kan ada larangan dalam hal ada masa puasa di tanggal 4 sampai tanggal 27. Nah, inilah yang kita coba bangun di rapat hari ini. Bagaimana kami Bawaslu mencoba mencari ketentuan mana yang bisa menjadi dasar kami untuk melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang sudah bertebaran sejak lama di wilayah Kabupaten Kota Timur, baik dari Perda maupun dari produk hukum KPU tadi. Meski demikian, Bawaslu Kotim sebelum melakukan penertiban masih menunggu petunjuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sebagai upaya agar tidak salah langkah dan penertiban tersebut sesuai perda atau peraturan yang menyertainya. Nurmansa, Hayat TV. Jajaran aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun tenaga kontrak diingatkan untuk netral di pemilu 2024. Sanksi tegas menanti apabila ada yang melakukan pelanggaran. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota Waringin Timur Kamarudin Makalepu menegaskan netralitas ASN, PPPK, dan tenaga kontrak dalam pemilu 2024 merupakan suatu kewajiban agar ASN tidak terpolarisasi dalam memberikan pelayanan. Pernyataan tersebut disampaikan Kamarudin saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi fasilitas penanganan pelanggaran netralitas ASN yang digelar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Waringin Timur Selasa 31 Oktober 2023. Aturannya memang tidak boleh berpolitik. ASN atau PNS, PPPK maupun tenaga kontrak honorer di lingkungan Pemkab Kota Waringin Timur karena sebagai abdi negara wajib hukumnya netral sehingga dilarang ikut politik praktis dan mendukung salah satu kandidat, serta berupaya mempengaruhi orang lain untuk memilih calon tertentu. Jadi sudah dari sananya kitabnya mulai dari Undang-Undang 5 2011 tentang ASN sudah digariskan bahwa aparatur sipil negara netral, tegak lurus sama aturan yang berlaku. Jadi tidak berpihak ke manapun dan tidak ikut-ikutan, tegak lurus dalam
melaksanakan pelayanan publik. Karena kalau punya afiliasi, maka tentu dalam melaksanakan pelayanan tadi akan berbeda rasanya kepada yang dia dukung dengan yang tidak didukung. Karena itu. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Dedi Irawan, berharap melalui rakor ini jajaran Panwaskam mengerti tentang penanganan pelanggaran dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ASN. Hari ini kita harapkan bahwa seluruh Panwaskam se-Kabupaten Kota Timur mengerti tentang bagaimana untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, dan juga mereka mengerti apa-apa saja yang tidak dibolehkan dalam kampanye nantinya. Pada saat kampanye ASN itu tidak boleh apa saja yang tidak boleh. Maka untuk kegiatan ini kita berharap seluruh Panwaskam mengerti, dan jangan sampai di lapangan nantinya para ASN yang terlibat di sana, kita dari Bawaslu instruksikan cegah dulu sebelum kita melakukan temuan dan ada laporan dari masyarakat. Namun yang terpenting adalah upaya pencegahan agar potensi pelanggaran oleh ASN tidak sampai terjadi. Normansa, Hayat TV. 100 detik lagi itu. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Banwaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menerima dana hibah sebesar 10 miliar untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Penerimaan dan penyerahan dana hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPDH antara Bawaslu dan Pemkab Kotim yang dipimpin oleh Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur di rumah jabatan Bupati. Menurut Bupati Haliki Nur, untuk Bawaslu mendapat bantuan hibah sebesar 10 miliar rupiah dan akan diserahkan 40% yaitu 4 miliar rupiah tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 sisanya disediakan 60% yaitu sebesar 6 miliar rupiah, Senin 30 Oktober 2023. MPHD itu bantuan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kota Timur tahun 2024 kepada KPU Kotim dan kepada Bawaslu Kotim. Jadi ini pemerintah daerah menganggarkan untuk khusus pelaksanaan kegiatan pilkada nanti itu sebesar 40 miliar kepada KPU Kotim dan untuk Bawaslu itu sebesar 10 miliar. Nah, harapan kita dengan dana ini sehingga proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu bisa berjalan dengan lancar dan nanti tidak ada kendala khususnya di sisi pendanaan. Jadi kita sudah menyiapkan itu. Ketua Bawaslu Kotim Muhammad Natsir mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kotim yang mewujudkan dukungan nyata dengan ditandainya pemberian dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Natsir menegaskan, berdasarkan perhitungan dan review, dana ini cukup untuk perhelatan pilkada dan tentu digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Bawaslu, yakni pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Untuk kami yang terima dari anggaran belanja pendapatan daerah itu sebesar 10 miliar, di mana untuk tahap pertama ini kami dari Bawaslu Kotim dikucurkan sebesar 4 miliar rupiah untuk penggunaan anggaran di tahun 2023. Kalau berdasarkan pengajuan proposal itu kami mengajukan sebesar 24 miliar, namun berdasarkan review bersama pemerintah daerah melalui Bangpol dengan kemampuan anggaran daerah akhirnya disepakati 10 miliar. Ya, memang kami memahami kondisi keuangan di daerah Kabupaten Kota Timur sehingga kami menerima dengan anggaran 10 miliar berdasarkan beberapa kali review akhirnya bisa kami cukupi untuk semua struktur mata anggaran. Semoga ke depan Bawaslu Kotim akan menggunakan sebaik-baiknya dengan adanya amanah dari anggaran sebesar 10 miliar rupiah, di mana dana hibah tersebut lebih besar dari periode sebelumnya yang hanya 9,5 miliar rupiah. Normansa, Hayat TV.
Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur agar tidak alergi terhadap media. Haliki Nur berpesan siapapun wartawan yang ingin konfirmasi agar diterima dengan baik karena sudah saling mengenal. Berbeda jika ada wartawan dari luar daerah maka harus menanyakan terlebih dahulu. Hal tersebut diungkapkan Haliki Nur saat acara ngopi bareng pengurus dan anggota PWI Kotim serta insan media di rumah jabatan Bupati beberapa waktu lalu. Hubungan yang selama ini telah terbina begitu baik dengan media harus semakin ditingkatkan. Semua harusnya bisa saling mengisi karena media memerlukan berita dan pemerintah daerah perlu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Termasuk juga para camat dan pemerintah desa atau kelurahan, karena tanpa media bagaimana menyampaikan informasi pembangunan ini. Hal-hal lain mungkin ada hal-hal yang mungkin selama ini ada miss, dengan pertemuan seperti ini itu bisa kita bahas, kita urai. Makanya saya berharap juga semua kepala OPD itu tidak alergi terhadap media. Siapapun yang datang terima dan baik. Apalagi kita kan kenal semua. Beda kalau yang datang misalnya dari Jakarta kita belum kenal, kita tanya dulu nih. Kalau kita seperti ini kan udah perlu tanya orang kenal setiap hari ya. Dan ya itu tadi, media atau teman-teman wartawan membutuhkan berita, kita juga butuh berita itu tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Haliki Nur menyatakan dia selalu berprasangka baik dengan kawan-kawan media, karena itulah mengundang untuk berdiskusi secara langsung. Harapannya acara ngopi bareng ini bisa menjadi agenda tetap Pemkab Kotim dengan para jurnalis, setidaknya 3 bulan sekali digelar. Normansa, Hayat TV. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Jurnal Kotim edisi weekend kali ini dan kami akhiri jumpa kita sampai di sini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.